Nggak biasanya nih kalau Poco ngeluarin F series itu 2 kali dalam setahun. Kalau kemarin F7 series itu udah keluar di Maret 2025, sekarang F8 series itu udah keluar dan ini baru November. Tapi apa sih yang spesial dari F8 series ini? Jadi kalau biasanya itu Poco mengadaptasi chipset itu agak telat, alias ya mereka mengusahakan harga serendah-rendahnya. Kali ini mereka mengusahakan agar chipsetnya itu diadaptasinya itu cepat, alias yang 8 Elite Gen 5 ini cepat mereka keluarnya. Nah, buat speknya sendiri untuk yang F8 Ultra ini ukurannya itu ada di 6,9 inch. Jadi ini udah hampir 7 inch dengan resolusi Full HD 120 Hz dan juga chipsetnya itu Snapdragon 8 Elite Gen 5. RAM-nya ada dua macam, ada yang 12GB, ada juga yang 16GB. Untuk yang 12GB-nya dia pasangin sama 256GB storage, sementara untuk yang 16GB-nya itu dia sama 512GB. Nah, tapi yang spesialnya itu bukan hanya di speknya doang. Jadi untuk yang Poco F8 series ini punya speaker yang bisa dibilang apa ya, one of the best speaker di sebuah handphone lah. Dia itu berkolaborasi dengan Bose dan juga dia itu sebenarnya punya 3 speaker. Jadi satu speaker ada di bagian atas, satu speaker ada di bagian bawah, dan satu lagi ada di bagian belakang deket sama kamera. Untuk yang belakang deket kamera itu adalah sebuah subwoofer yang dimana mengenhance suara low frekuensinya. Jadi ini adalah HP yang ada bassnya gitu dan emang bassnya itu kerasa banget. Sementara untuk yang F8 Pro ini dia di belakang tidak ada bassnya, alias tidak ada grill speaker, tapi dia ada di bagian atas. Jadi speakernya itu ada 3 juga, bagian depan, bagian atas, dan di bagian bawah. Dan buat kualitas suaranya sih dibandingin sama ROG Phone aja masih menang ini handphone sih. Gua akuin nih speakernya emang bagus. Dipakai buat nonton Netflix enak, buat main game juga enak, imersifnya itu kerasa. Dan gue seneng aja kalau ternyata speaker handphone sekarang udah mulai diperhatiin. Tapi khusus Poco F8 Pro dia masih memakai Snapdragon 8 Elite yang tahun lalu. Jadi bukan yang tahun ini. Nah, sementara untuk RAM-nya dia juga hanya ada 12GB doang, walaupun pilihan storage itu tetap ada 2. Nah, untuk baterainya sendiri dia juga berbeda. Untuk yang satu itu dia ada di 6500 mAh, sementara untuk yang F8 Pro ini ada di 6210 mAh. Dan dari kapasitas dan juga beratnya, kayaknya sih gue bisa tebak kalau ini memakai silikon karbon yang baru. Nah, tapi kalau buat kamera, gue baru menguji yang F8 Pro doang, karena gue udah pakai ini sekitar 2 harian. Dan kameranya itu sebenarnya lumayan bagus, foto-fotonya estetik, apalagi kalau kita foto sebuah objek, dia itu bisa ngeblur belakangnya itu lumayan bagus, dan warnanya juga pop out. Tapi untuk yang telefotonya, dari sekali, 2 kali ke 2,5 kali itu white balance-nya tidak konsisten, alias kita melihat warnanya itu agak berbeda. Dan ya sebenarnya agak lumrah sih di sebuah handphone yang tidak terlalu berfokus pada kamera. Tapi ya kalau misalnya kameranya lebih nice itu bagus juga sih. Dan kalau buat performanya sendiri, kita udah ngetes pakai F8 Pro ini. Dia adalah salah satu 8 Elite yang paling kencang yang pernah kita tes, bahkan dibandingin sama ROG Phone sekalipun.